Salam sukses. Sebelumnya dan untuk semuanya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini di momen-momen Lebaran ada berita baru dari Refly Harun yang sebenarnya saya harapkan setelah Lebaran ini yang umumnya oleh umat muslim kembali mensucikan diri, maka diharapkan demit yang merasuki Refly juga akan lepas mencengkeram akal sehat Refly. Tapi ternyata walaupun masih dalam suasana Lebaran, sudut pandang Refly atas hasil review terhadap proses sidang di MK malah makin menjadi-jadi, makin ambiar dan makin tidak karuan. Mungkin bisa juga diilustrasikan karena Refly setelah pulang dari sidang di MK, amarah nafsu setannya malah membakar Refly sehingga malamnya sampai tidak bisa tidur. Saya melihat ini berawal dari kehadiran ahli saat sidang di MK, yaitu ahli Muhammad Khudori sebagai pengamat politik dan Hasan Nasbi sebagai konsultan politik. Di sini Refly tampak gemetaran untuk menghadapi dua ahli itu, sampai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke ahli sempat ditegur oleh hakim MK karena bersifat serangan terhadap personal. Coba kita cek dulu seperti apa videonya. Keterangan ahli dari Hasan Nasbi dan Khudori bias, karena kemudian mereka seolah-olah menihilkan peran bansos. Padahal seperti yang kita katakan, menurut Saiful Mujani, Burhanuddin Muhtadi misalnya, itu melingkar. Jadi bansos meningkatkan rating approval kepada Jokowi, kemudian calon yang didukung Jokowi mendapatkan keuntungan elektoral. Kan itu logikanya. Nah sekarang juga ada yang taken for granted gitu. Orang yang kalah sekarang juga kemudian menyalahkan bansos sebagai kambing hitam kekalahan mereka. Mereka bilang bahwa kemenangan pasangan Prabowo Gibran memang bukan petahana, tapi dianggap setengah petahana. Karena ada anak presiden di sana. Nah, kemudian ada yang membuat klaimnya secara saintifik. Benar bahwa misalnya bansos ini mempengaruhi pemilih katanya. Ini taken for granted lagi. Bansos ini kan juga berulang kali dimitoskan 496 triliun. Bu Sri Mulyani udah ngomong loh, akhirnya udah ngomong bahwa sebetulnya 496 triliun itu isinya mayoritas adalah subsidi-subsidi energi, subsidi BBM, subsidi listrik, yang notabene berjalan setiap tahun, setiap hari, yang setiap presiden menjalankannya. Yeah. Dan ternyata Litbang Kompas sama sekali tidak mengatakan tidak ada pengaruh, ya, bukan faktor yang utama katanya bansos itu. Jadi bukan faktor yang utama. Jadi kalau kita bicara faktor utama, ya faktor utamanya Jokowi. Sebagai headline berita Kompas ya, bansos pengaruhi pemilih 29%. 29%. Gitu. Ada angka persentasenya segala macam. Makanya saya merasa berkepentingan untuk membantah itu. Membantah ini betul-betul dalam konteks fastabiqul khairat supaya orang tidak mendapatkan informasi yang salah. Saya udah ngomong berkali-kali bahwa sebetulnya framing ini betul-betul framing yang jahat dan salah. Kenapa? Seolah-olah 496 itu semuanya untuk pemenangan Pilpres. Padahal tidak, di dalamnya ada subsidi BBM, ada subsidi energi, listrik, ada subsidi kesehatan, ada subsidi pendidikan gitu. Jadi ini pun saya optimis akan tertolak juga. Kecurangan ini sudah terjadi secara TSM. Apakah MK akan menerima dalil tersebut dalam waktu pembuktian yang hanya 1 hari? Tapi kalau MK mau membuka horizon pikirannya, semua paham bahwa kemenangan 02 digerakkan oleh istana. Ini juga angka yang kemudian disampaikan oleh Bang Khudori. Nggak ada urusannya bansos ini dengan soal terpilihan. Karena pemilih di luar negeri rata-rata lebih terpelajar. Secara sosial ekonomi lebih baik. Ya kan? Nggak ada aparat negara. Nggak ada yang terima bansos pasti. Prabowo Ganjar 63%. Malah lebih besar dari baseline. Malah lebih besar daripada baseline. Iya, maka di dalam negeri yang ada bansos malah cuma 58. Misalnya begitu. Ini
Kan fakta-fakta yang by riset nih, by data yang menunjukkan bahwa perasaan-perasaan yang taken for granted tadi, bansos berpengaruh terhadap keterlibatan, nggak ada. Dan istana kemudian punya tangan yang namanya anggaran negara, baik anggaran bansos maupun anggaran perlindungan sosial lainnya. Itu yang kemudian dimanfaatkan. Nah, buat saya hal-hal yang sifatnya perasaan ini kan perasaan aja nih. Perasaan yang selama ini nggak pernah dibantah nih. Dengan riset harusnya dibantah. Jadi kalau mengatakan pengaruh bansos kecil, waduh, itu agak bias juga, ya. Karena di masyarakat orang tidak bisa membedakan lagi mana bansos, mana money politics, mana macam-macam dan lain sebagainya. Karena mereka akhirnya menerima saja bantuan yang merupakan suap tersebut. Ya, nah, belum lagi kalau kita ngomong, misalnya saya baca survei sebelum jalan ke sini, saya buka survei-surveinya dari Indikator Politik Indonesia. Ternyata dari mereka yang memilih atau menerima bansos dengan tidak menerima bansos, itu pilihannya, pola pilihannya terhadap capres itu sama aja, Bang. Terima bansos, nggak terima bansos itu sama aja. Gitu. Jadi sebetulnya argumentasi bahwa bansos itu memenangkan 02 itu salah. Karena kalau betul-betul mau ditegakkan argumentasi ini, datanya harus menunjukkan bahwa yang terima bansos 02 menang dan tidak terima bansos 02 kalah. Kalah, kan gitu kan, Bang? Nyatanya yang terima nggak terima tuh menang kok, Bang. Iya, gitu. Jadi soal bansos itu juga menurut saya akan gagal. Analisis lah yang dilakukan oleh Laboratorium Psikologi Politik UI, ada mungkin 10 hasil riset yang menurut mereka kredibel, kemudian mereka kumpulkan, yang kira-kira temanya terkait dengan bansos dan keterpilihan petahana. Kira-kira ini besarnya, payung besarnya itu. Yeah. Dari sekian banyak riset yang mereka teliti, dapatlah mereka 10 hasil riset yang kira-kira memadai untuk dianalisis. Nah, dari 10 riset ini pun, sebenarnya, koefisien korelasi, hubungan, bukan pengaruh. Koefisien korelasi antara yang katanya bansos, walaupun ini dibikinkan payungnya social assistance. Bukan hanya bansos, tapi social assistance. Antara bansos dengan keterpilihan petahana, koefisien korelasinya 0,29. Kan juga yang dicatat oleh hakim. Ini yang juga jadi berita keluar yang dipahami publik. Karena ini karena kepakaran, kemudian dikutip oleh media massa. Saya rasa ini harus dikembalikan ke cara baca yang benar. Harusnya kita nggak ada dispute soal cara baca data ini. Karena angka korelasi, koefisien korelasi R 0,29 itu nggak bisa dibilang berpengaruh. Orang hubungannya aja sangat lemah kok. Bansos hanyalah instrumen. Karena selain bansos kan ada intimidasi, ada mobilisasi, macam-macam dan lain sebagainya. Jadi, sahabat era sekalian, kalau kita mengatakan pemilu ini pemilu yang curang, rasanya tidak berlebihan. Nah, mungkin yang akan menarik adalah kalau kita bicara mengenai tekanan TNI dan Polri, ya, juga tekanan kepada kepala desa. Tapi menurut saya persoalannya adalah sejauh mana tekanan itu bisa dikonstruksi sebagai sebuah kegiatan yang sistematis dan masif dan membuat membuktikan bagaimana suara dalam jumlah yang sangat besar. Ya, entah 9% supaya 2 putaran atau misalnya berapa 34% supaya pemenangnya berbalik. Itu disebabkan oleh tekanan dari polisi, tentara dan terhadap kepala desa. Menurut saya nggak mudah juga itu. Nah, pada titik ini kan Yusril misalnya udah ngomong bahwa siapa Kapolda itu silakan tampil aja. Tapi kalau bicara Kapolda 1 orang, provinsi kita ada 38. Apakah bisa membuktikan ini sebagai sebuah implikasi yang berakibat luas, gitu, Bang. Tapi hanya 3,8% yang menganggap, yang bicara, oh saya ini bantuan dari Pak Jokowi, hanya 3,8%. 3,8% ini angka-angka kaget-kagetan aja, Mas. Jadi kalau misalnya ini ada calon presiden, calon bupati, tiba-tiba disurvei misalnya Mas Sahal, dapat angka elektabilitas 2%, 3%. Itu bukan angka elektabilitas beneran, Mas. Itu kadang-kadang mungkin orang iseng, orang nggak mau pilih yang lain, gitu. Itu elektabilitas itu begitu tuh. Jadi kira-kira jawaban ini juga jawaban yang bukan jawaban yang solid. Ini jawaban sekedar persepsi aja nih. Oh, saya mempersepsikan ini dari Jokowi. Itu artinya nggak ada upaya sistematis untuk mengklaim bansos sebagai bantuan dari Jokowi. Itu fix tuh.
Kalau di sidang perdata, mungkin akan ditolak karena harus beyond reasonable doubt, ya, harus sebuah pembuktian yang tidak terelakkan. Tapi di MK tidak mungkin melakukan itu. Apa yang dikatakan Titi menarik, ya, akan ada kejutan dan bukan tidak mungkin akan diperintahkan pemungutan suara ulang. Dalam titik ini, mudah-mudahan hakim MK kemudian berpikir bahwa kita pemilu curang not accepted, berapapun jumlahnya, apalagi kalau digerakkan oleh istana, maka sudah pasti pemilu tersebut tidak jujur dan tidak adil. Kalau sampai ke sana kesimpulannya, maka ada peluang untuk pemungutan suara ulang. Yang juga sebetulnya agak ajaib dan mungkin implikasinya belum terpikir juga oleh teman-teman, ya. Ketika mengatakan ini harus pilpres ulang. Pertama tentu kita belum punya sejarah dalam pilpres kita, ada yang namanya pilpres ulang. Yang kedua, mereka terpikir nggak sih, kalau pilpres ulang itu betul-betul diterima, itu implikasinya apa? Pasti pilpres ulangnya itu bisa setahun setengah dari sekarang, Bang. Karena November itu kita udah punya agenda pilkada serentak. Nah, artinya apa? Apa implikasinya? Bulan Oktober Pak Jokowi sudah selesai untuk jabatan sekarang. Nah, kalau misalnya ada pilpres ulang setahun setengah dari sekarang, artinya ada perpanjangan masa jabatan presiden dong. Nah, kalau ada perpanjangan masa jabatan presiden, lepas dari aturannya, menurut saya yang paling mungkin diperpanjang, ya Pak Jokowi. Kalau mereka masuk ke perselisihan hasil saja, memang nggak ada bahan, kan? Kan saya pernah cerita di sini. Ya. Kalau Anda ingin menggugat 1%, Anda harus punya bahan 8.200-an TPS yang harus diminta PSU. Dan Anda harus menang 100% di 8.200 TPS itu. Kalau Anda ingin menggeser angka 8%, kan Anda harus punya bahan di 64.000 TPS. Dan kalau misalnya itu Anda minta pemungutan suara ulang, Anda harus menang 100%. Angkanya berubah 8%. Bisa jadi 2 putaran. Bahan itu yang nggak ada. Karena memang nggak ada bahannya. Karena masalahnya banyak, ratusan, ribuan bahkan, sementara waktu untuk membuktikan 1 hari saja. Saksinya dibatasi, dan ahlinya hanya 19 maksimal. Jadi secara teoritis, tidak mungkin kemudian kita memperlakukan hukum acara perdata atau hukum acara pidana untuk di MK. Oke, itu satu poin. Kalau misalnya kemudian ternyata ada kerjasama, ada kesengajaan antara Jokowi dan Prabowo dengan Gibran untuk berbagi peran misalnya dalam memenangkan 02, Jokowi mensasar daerah-daerah yang di mana Prabowo lemah, 30 kali mengadakan kunjungan ke Jawa Tengah misalnya. Maka sobat era sekalian, rasanya tidak berlebihan kalau mereka didiskualifikasi. Jadi kalau bicara argumentasi untuk membatalkan mendiskualifikasi itu susah karena keputusan MK 90 sudah final and binding. Jadi kalau perselisihan hasil pemilu, menurut saya mereka nggak ada bahan sama sekali. Makanya mereka coba naikkan itu, dimintalah ini supaya agak-agak progresif ini, ya. Jadi bisa masuk ke MK pakai jurus dewa mabuk, ya, menggugat prosedur pendaftaran, ya kan, mempersoalkan si A anaknya siapa, ya kan, mempersoalkan putusan MK sendiri. Dia lagi bersidang di MK, dipersoalkan putusan MK sendiri. Mempersoalkan Pak Jokowi yang dianggap bagi-bagi bansos untuk memenangkan ini. Jadi ini sudah, karena jurus yang benerannya sudah nggak bisa lagi dipakai, pakai jurus dewa mabuk ini. Walaupun kemudian jurus dewa mabuk ini juga disidangkan gitu. Kita kan harus akui jurus dewa mabuk ini disidangkan. Saya hadir kemarin itu kan bagian dari melayani jurus dewa mabuk ini. Jadi saya tidak sepakat juga kalau misalnya tidak ada peluang untuk diskualifikasi. Yang paling nyata adalah Gibran. Misalnya penetapan Gibran dianggap kesalahan KPU. No, saya tidak melihatnya kesalahan KPU. Saya melihatnya konspirasi dari awal. Mulai dari pengajuan oleh Almas Sakit Biru, kemudian hakim MK yang dipengaruhi Paman Usman, penetapan yang kemudian tidak mengubah PKPU. Maka menurut saya, hakim MK tidak boleh menutup mata terhadap fenomena ini juga.
ini tidak semata-mata kesalahan KPU, tapi ini konspirasi antara KPU dan kekuatan istana. Jadi menurut saya banyak hal-hal ini bukan pokok perkara soal sengketa hasil, tapi lebih kepada hal-hal yang menurut mereka menyebabkan mereka kalah. Jadi target mereka adalah ini ada abusive ini, ada abuse of power nih, ada upaya sistematis nih, terstruktur masih sistematis yang menyebabkan mereka kalah. Padahal setahu saya, seingat saya, ketika Anda memutuskan ini terstruktur, masif, dan sistematis, itu Anda harus buktikan persoalan ini di 50% TPS plus 1. Jadi berapa tuh? 400.000 lebih TPS. Lebih nggak mungkin lagi. Mempersoalkan 8.000 TPS aja nggak ada barang. Mempersoalkan 64.000 TPS aja nggak ada bahan mereka. Apalagi mempersoalkan 400.000 lebih TPS untuk membuktikan bahwa ini terstruktur, masif, dan... Jadi KPU yang tahu betul bahwa mereka tidak bisa mengubah PKPU dalam jangka waktu dekat atau 2 hari, 3 hari sebelum pendaftaran karena DPR reses, memaksakan diri bahwa sekalipun mereka mengatakan putusan 90 itu sah, tapi paling tidak pendaftaran Gibran tidak sah karena tidak memenuhi prosedur. Maka seharusnya kalau memang betul-betul ada keberatan terhadap Gibran, ya Anda harus mengajukan gugatan katakanlah ke Petun, itu sebelum pendaftaran diresmikan oleh KPU. Nyatanya kan pada saat pendaftaran dan peresmian kandidat oleh KPU kan semuanya diam saja gitu loh. Kita melihat proses Prabowo Gibran datang pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit. Yang sama dengan yang didatangi oleh 01 sama 03. Iya. 01, 03 kan udah duluan, karena daftar duluan kan. Baru mereka datang kan. Kalau memang nggak setuju waktu itu, begitu datang ke rumah sakit, protes aja. Anda nggak boleh datang. Karena Anda ini nggak sah kan gitu kan. Gitu. Sistematis. Nah, gitu. Jadi makanya pergi lagi ke prosedur. Saya dulu pernah bilang, kalau misalnya Anda nggak setuju Gibran maju, karena keputusan MK Anda anggap cacat, ya Anda jangan ikut bertanding lah. Kalau Anda ikut bertanding, artinya Anda boikot dari awal. Boikotlah dari awal. Kalau Anda ikut bertanding, artinya Anda sudah setuju nih, apapun hasilnya. Sudah terlibat dalam debat capres, bahkan cawapres. Anda ya waktu itu aja Anda masih percaya diri menang kok. Tapi begitu kalah Anda gugat lagi prosedurnya, Anda gugat lagi aturannya. Ini kan aneh. Jadi sobat daerah sekalian, kesalahan ini bukanlah kesalahan KPU semata, tapi memang jelas desain yang direncanakan oleh kubu istana untuk memasukkan Gibran, tetapi tidak sempurna karena putusan MK dikeluarkan terlambat dan tidak ada waktu untuk mengubah putusan KPU. Tetapi pemaksaan mereka ditolak oleh Dirjen Perundang-undangan karena mereka mau mengundangkan perubahan peraturan PKPU tanpa konsultasi DPR. Sekarang mereka sudah ngambil nomor urut. Atau kalaupun misalnya mundur lagi, ini kita agak bodoh-bodohan nih Bang, jadi Bang, mohon maaf, tapi kita harus ceritakan supaya makin jelas ini situasinya. Kalaupun misalnya Anda nggak setuju, begitu ditetapkan oleh KPU gitu ya, sebelum masuk kampanye, Anda protes. Atau gini, begitu masa kampanye, loh kok Mas Gibran kampanye, padahal dia itu nggak sah sebagai calon. Ajukan ke mahkamah, atau ke proses hukum atau Petun atau apapun juga gitu. Nah, ruang itu kan tidak dibuat, tidak dikerjakan. Ini fakta keras, tidak dikerjakan. Kalaupun misalnya ada protes-protes kan bersifat lisan, bukan proses hukum, Bang. Ini nggak sah, ini nggak sah. Dan memang itu kan serangan-serangan politik yang dilakukan selama masa kampanye kan. Ini adalah kecurangan dari awal misalnya begitu. Tapi kan nggak pernah diproses secara proper, secara hukum, dibawa ke Petun misalnya. Nah, ini baru dipersoalkan ketika KPU sudah menetapkan hasil dan menunjukkan bahwa 02 menang. Loh kenapa bisa tetap daftar? Kan ini kan baru putusan MK, PKPU-nya belum dirubah. Lalu ahli hukum ini bilang, lah dulu ketika Anda menggugat si Refli Harun ini tanya, dulu ketika Anda Refli Harun menggugat ke MK, bahwa memilih dengan KTP aja boleh, kemudian dikabulkan oleh MK, 2 hari berikutnya orang boleh milih pakai KTP. Sementara PKPU-nya nggak diubah. Iya, maksudnya ngedubel-kedubel iya, tapi masukan gugatan kan kita nggak dengar. Saya nggak tahu ya, tapi si kita kan nggak dengar mereka masukkan. Tidak ada beritanya lah. Nggak ada beritanya lah, mereka masukkan gugatan soal. Nah,
itulah curhatan-curhatan Refli dengan topeng memakai baju koko dan pakai peci yang mirip model punya Bung Karno, mungkin supaya packagingnya terkesan islami. Tapi buat saya malah kesan yang ditimbulkan adalah menjadi sebaliknya. Itu tidak lebih dari sekedar topeng pembungkus islami biar dianggap seolah-olah Refli ini tergolong orang-orang yang paling suci, sehingga tentunya apa yang dinarasikan dalam sidang di MK itu adalah bagian dari petunjuk kebenaran. Aduh, hari gini aneh juga kalau Refli mau menarik simpati masyarakat tapi masih pakai cara-cara yang jadul, dimana masyarakat kita sekarang rata-rata sudah cukup cerdas. Siapa orang yang sedang membual dan siapa orang yang lagi mau menghipnotis. Kenapa saya malah melihatnya apa yang dilakukan Refli itu adalah topeng? Karena orang yang membungkus dirinya dengan nuansa islami itu seharusnya dan selayaknya segala ucapan dan tindakan-tindakannya juga harus secara automatically juga tentunya harus islami. Artinya segala ucapan dan tindakan-tindakannya juga harus bisa menyesuaikan diri dengan membawa narasi yang bersifat penuh dengan suasana kelembutan dan kesejukan buat masyarakat. Lalu apa yang terjadi pada Refli? Yang terjadi pada Refli adalah yang dilakukan ini malah sebaliknya, yaitu seolah-olah membungkus dirinya dengan nuansa islami, tapi ucapan-ucapan dan tindakan-tindakannya tampak jelas lebih mengutamakan pelampiasan amarah dan nafsunya untuk membalaskan dendam terhadap ketakutannya pada ahli di sidang MK, yaitu Mr. Q dan Bung Hasan. Sebenarnya kasihan Refli ini sudah berjuang dengan melakukan berbagai cara demi memperoleh nafsunya, mungkin berharap supaya bisa seperti dulu, bisa duduk manis di pemerintahan pada saat di era Presiden Jokowi. Tetapi dengan cara ini berarti ada yang dilupakan oleh Refli, bahwa effort dari perjuangan seberat apapun, kalau prosesnya sudah salah atau tidak benar, maka hasilnya pun pasti akan berkorelasi dengan kepalsuan. Sebenarnya saya dulu penggemar narasi-narasinya Refli Harun. Cuma seiring dengan waktu saya amati narasi-narasinya makin menyimpang dari sudut pandang kebenaran-kebenaran secara universal sebagai sesama insani. Tetapi whatever itu, saya karena ada kekecewaan atas narasi-narasi Refli, sehingga saya kadang mengkritisi dan berharap supaya Refli, kalau kata Cak Nun, sudah tidak kesambat lagi. Nah, demikianlah ulasan dari video ini. Terima kasih dan salam sukses.